Selamat datang di Bijaks News Minggu 29 Juni 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, Bank Dunia menyoroti kondisi kelas menengah Indonesia yang kian rentan di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan konsumsi domestik. Kepala Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab mengungkap bahwa konsumsi kelompok kelas menengah yang mencakup sekitar 45 juta orang atau hampir 17% dari populasi hanya tumbuh 1,3% per tahun selama 2019 hingga 2024. Angka ini kontras dengan pertumbuhan konsumsi kelompok 40% terbawah yang naik 2 hingga 3% per tahun dan kelompok 10% terkaya yang konsumsi tahunannya naik hingga 3%. Penurunan daya beli ini dipicu minimnya akses kelas menengah terhadap pekerjaan formal bergaji tinggi. Sementara inflasi, terutama pada pangan, transportasi, dan pendidikan, memperkecil ruang belanja keluarga. Fenomena ini berpotensi stagnasi ekonomi karena kelompok kelas menengah selama ini menjadi motor pertumbuhan konsumsi nasional yang menyumbang lebih dari 50% PDB. Habib Rab menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi meningkatkan kualitasnya. Pekerja kelas menengah harus memiliki keterampilan kognitif yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang berkualitas baik, ujarnya. Data BPS menunjukkan bahwa 57% angkatan kerja Indonesia masih berada di sektor informal, yang umumnya bergaji rendah dan tanpa jaminan sosial. Laporan Human Capital Index 2020 Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 87 dari 174 negara, menandakan perlunya investasi besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan vokasional. Tanpa reformasi struktural di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, Indonesia berisiko gagal memanfaatkan bonus demografi, dan kelompok kelas menengahnya justru mengalami penyusutan atau stagnasi jangka panjang. Informasi nasional, Presiden Prabowo minta pendidikan dokter spesialis dipercepat. Ia dorong penambahan fakultas kedokteran dan kuota spesialis demi pelayanan kesehatan merata Kamis 26 Juni. Informasi hukum, MA mengabulkan uji material atas PP 26/2023 soal sedimentasi laut yang diajukan dosen asal Surakarta. 3 pasal dalam aturan itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Kelautan dan tidak berlaku umum. Informasi ekonomi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberi waktu 2 minggu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan mutu dan harga beras. Ia akan menindak tegas pedagang nakal yang memanipulasi kualitas Jumat 27 Juni. Informasi teknologi, Komdigi berkomitmen perluas layanan internet fixed broadband 100 Mbps. Baru 20% rumah terhubung. Pemerintah dorong tarif terjangkau agar akses internet merata untuk seluruh masyarakat. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.